Langsung mulai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah. Kita kemarin terakhir ngambil kisah sebelumnya kisah Buhairah ra'yu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil agnam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penggembala kambing. Di situ diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menggembalakan kambing. Dimulai ketika masih bersama Halimah As-Sa'diyah, ketika masih diasuh sama beliau, namun ketika sudah berpindah ke pengasuhan kakeknya dan pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih mengembalakan kambing untuk mendapatkan beberapa keping dari uang ya pada zaman itu. Qararish, disebutnya qararish. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Ya, baik. Nah, kita akan lanjut madza nastafid min qissah ra'yihi lil agnam. Jadi apa yang kita ambil dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembalakan kambing. Halaman 74 ya, halaman 74. Di situ mu'alif mengatakan naqifu awalan ma'a qadiyati ra'yil ghanam agnam hadhihi allati ajma'a 'alaiha al-anbiya. Oh, ini sudah yang pertama bahwasanya para nabi itu keseluruhannya hampir semuanya mereka pernah menggembalakan kambing. Sebagaimana dikatakan ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidaklah ada seorang nabi melainkan pernah menggembalakan seekor atau sekumpulan kambing. Nah, di sini menunjukkan al-hikmatu fi ilhamil anbiya ra'yil ghanam qabla an-nubuwah an yahsula lahumut tamarrun bi ra'yiha. Di antara hikmah para nabi itu menggembalakan kambing sebelum mendapatkan nubuwah, kenabian, itu adalah mereka mendapatkan pelajaran kepemimpinan. Jadi dilatih kepemimpinannya sebelum memimpin suatu hal yang lebih besar, yaitu umat manusia. Baik, yang kedua fi ra'yil agnam at-ta'awud 'alal hilmi wasyafaqah. Nah, di dalam menggembalakan kambing itu at-ta'awud membiasakan lemah lembut, kasih sayang. Karena justru dengan hal itu kita belajar mengerti satu persatu karakter dari yang digembalakan. Kambing ini biasanya seperti apa dan sebagainya. Nah, hewan saja bisa dimengerti, maka bukan hal yang mustahil pun ketika memimpin dan mengarahkan manusia bisa lebih memahami. Lannahum idza sabaru ala ra'yiha wa jama'aha ba'da tafarruqiha fil mar'a allafu min dzalika as-sabra 'ala al-ummah. Karena li'annahum, yaitu para nabi, idza sabaru, ketika mereka bersabar, ala ra'yiha, ketika menggembalakan kambing, wa jama'aha ba'da tafarruqiha, dan mengumpulkan kambing setelah sebelumnya itu berpisah, fi mar'a, di dalam tempat mengembala, maka allafu min dzalika as-sabra, maka hal tersebut akan menanamkan kesabaran kepada para nabi tersebut. Sabar atas apa yang akan dihadapi dari umat. Wa arafu ikhtilaf tabai'iha,
akan mengetahui perbedaan kebiasaan satu manusia dengan manusia yang lainnya karena sudah sabar. Baik, nomor 3, fihi tawadhu'ur rasul wa tasrih biminnatillahi alaihi haitsu dzakara bidayat hayatihi wa ra'yihi lil aghnam. Nah, di dalam kisah penggembalaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bentuk tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau ceritakan di situ bahwasanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas dan dengan lugas menegaskan bahwasanya semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketawaduan seorang nabi, seorang pemimpin negara yang dia pun masih menggembalakan kambing. Nah, kemudian wa innaka la tara ba'dal ashkhas la yastankifa an dzikri ayyami hayatihi al-ula yawma kana saghiran takabburan wa ta'aliyan wa nisyanan li dha'fihi wa hajatihi. Sebagian manusia akan mengelak, akan menutupi kisah-kisah yang dia anggap kisah tersebut adalah sebuah aib ya. Ya, termasuk menggembala kambing. Justru mungkin di antara kita pun ketika kita waktu SMP mungkin pernah menggembala kambing terus dibilang, penggembala kambing. Ya mungkin kita pun akan marah ya. Tetapi tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya dahulu beliau menggembalakan kambing. Nah, ini menunjukkan ketawaduannya, kerendahan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dilanjutkan, waqad ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsa ilaihi. Dikisahkan datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara, ngobrol-ngobrol, fa asabahu khaufun minar rasul. Kemudian laki-laki tersebut takut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul, hawwin 'alaika fa inni lastu bimalakin, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Nah, hawwin 'alaika, tenang. Fa inni lastu bimalakin, sesungguhnya saya ini bukan seorang raja. Innama ana ibnu imra'atin, sesungguhnya saya hanya seanak seorang perempuan. Ta'kulul qadid, yang memakan qadid. Nah, qadid di sini Ustaz lupa maknanya. Nanti Ustaz akan kabarkan ke kalian. Wa inna min madakhili syaitan ala syab al-muslim tasmiyatul asya al-mamnu'ah bi ghairi musammiyatiha asy-syar'iyyah. Di antara celah pintu syaitan masuk kepada seorang pemuda muslim nih, kayak kita nih, anak antum semua. Kita pemuda muslim ya. Itu tasmiyatul asya al-mamnu'ah, memberikan nama yang terlarang, bi ghairi musammayatiha syar'iyyah, tanpa memberikan nama-nama yang memang sesuai dengan koridor syar'i. Fiha wa huwa la yash'ur, sampai itu membuat dia, seorang pemuda itu, memudahkan terjatuh pada suatu kesalahan dan kita tidak menyadarinya. Fayatihi syaitan wa yaqulu lahu inna min quwwati syakhsiyah an la tatahaddath ila saghir wa la tatawadha' lil faqir walau ra'aka an-nasu bihadhihi sifah la faqadta syakhsiyataka. Nah, sampai-sampai syaitan membisiki, udahlah, nggak perlu cerita-cerita masa lalu, masa-masa kecil yang bisa mengurangi kadar apa? Kadar harga diri dia, kadar karismatik dia. Min quwwati syakhsiyah, dari kuatnya jati diri seseorang, ya karisma ya.
Wala tatawadha' al-faqir lil faqir, jangan merendahkan diri kepada orang miskin. Walau ra'aka nas bi hadhihi sifah lafaq 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 lafaqadta syakhsiyataka. Maka niscaya kau akan kehilangan jati dirimu, kehilangan marwahnya, kehilangan karismanya. Ini sebagian ya, sebagian para pemuda seperti itu. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari fawaid ini, dari hikmah ini, janganlah malu terhadap masa lalu yang telah kita lakukan ya, masa kecil kita. Kecuali hal itu adalah sesuatu yang maksiat. Kita mesti malu, kita mesti tutupi, kita mesti jaga, kita mesti tutup rapat-rapat, tidak diceritakan kepada orang lain kalau maksiat. Tapi kalau hal-hal yang memang bukan maksiat, bahkan terdapat ibrah di dalamnya, maka bukan hal yang tercela kita menceritakannya. Kayak misalkan, kayak Ustadz nih, waktu kecil ya sering ikut bantu jadi kuli misalkan, atau waktu SD ikut sering bantu guru menjualkan jualannya dagangan es, tawarkan ke teman-teman. Ya karena memang guru kita waktu itu memang butuh untuk dibantu untuk perekonomiannya, dan meminta muridnya, termasuk Ustadz ketika itu SD, meminta untuk menjajakan barang dagangan yang berupa es yang dipegang tuh ya, kayak es jelly gitu. Ya, itu bukan suatu hal yang membuat kita malu. Justru kita dari situ kita belajar bagaimana marketing, pemasaran, bagaimana kita mulai berinteraksi, bagaimana kita mempelajari seni untuk memulai pembicaraan dengan orang. Banyak hikmah ya. Itu diantara kisah Ustadz waktu kecil. Baik, nomor 4, ra'yu al-anbiya lil agnam mundu sigharihim wa i'timadihim fi maqsabihim ala anfusihim yash'uru bi ahmiyati i'timadi da'iyah ila Allah ala nafsihi. Nah, ra'yul anbiya lil agnam, para nabi menggembala kambing ketika dia masa kecilnya, dan wa'timadihim fi maksabihim, dan iktimadnya mereka menggantungkan dalam mencari maisyahnya untuk diri mereka, memenuhi kebutuhan diri mereka. Yash'uru bi ahmiyati i'timadi da'iya ila Allah. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yata'allaq bima fi aidin nas, dan tidak bergantung terhadap apa-apa yang berada di tangan manusia. Nah, maksudnya apa? Para nabi semenjak kecil diajarkan bagaimana dia mencari dan untuk menutupi kebutuhan dia dari makan, minum, pakaian. Tidak bergantung kepada orang lain, menunggu dikasih, tidak. Ini menunjukkan ketawakalan mereka kepada Allah sangat tinggi. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman dari kecil sudah mulai berwirausaha ya, mulai belajar bagaimana cara berdagang, mulai belajar bagaimana cara mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk dagangannya, itu bukan hal yang tercela. Justru itu adalah sebuah pelatihan menuju untuk sebuah kedewasaan. Li'annahu law ta'allaqa aw malat nafsuhu ila ma fi yadi ghairihi lajamalahu. Karena apa? Dikarenakan law ta'allaqa, jika seorang nabi itu bergantung, aw malat nafsuhu, atau condong jiwanya, ila ma fi yadi ghairihi, kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, la jamalahu, maka nasihat dia akan bermujamalah, bermanis muka ya. Bermanis muka, dan ya jadi akhirnya berharap orang lain untuk memberikan sesuatu kepada dia. Wa da'watu la mujamalah fiha. Sedangkan dakwah tidak ada mujamalah. Ketika kebenaran A, ya harus A disampaikan, meskipun memang cara pengemasannya harus apik dan bagus. Terlebih pada masa sekarang ya. Sekarang kita nggak mungkin kita sampaikan, wah ini langsung tiba-tiba syirik, ini tiba-tiba bid'ah.
Ya kita dikeroyok ya. Tentu ada al-ahammu fal aham, ada yang penting dan lebih penting. Al khairu fal khair, ada yang baik dan ada yang lebih baik. Mana yang lebih didahulukan? Makanya di dalam sebuah kaidah fikhiyah, idza tazahumu adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Ketika dua maslahat berbenturan, maka maslahat yang lebih banyak itu yang diutamakan. Itu pula dalam dakwah pun, dalam keseharian kita teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ikhtibar sebentar lagi, kesampingkan dulu tuh jatah mainnya, kurangin lagi tuh kalau dihilangkan jatah sesuatu yang sedikit manfaatnya gitu. Jadi uh, seperti yang Ustaz pernah sampaikan, bagaimana kita akan menjadi seorang pemimpin tapi kita saja tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Kita nggak mampu memimpin diri kita sendiri, terus kita bilang kita mau jadi pemimpin. Ya mustahil ya. Kita harus mampu memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa jadi pemimpin. Minimalnya pemimpin ke keluarga. Teman-teman akan menjadi kepala keluarga semua, akan memiliki istri, anak, dan itu akan dituntut ke kepiawaian teman-teman memimpin keluarga. Kalau kepemimpinan teman-teman tidak dilatih dari sekarang, bagaimana akan memimpin keluarga? Bagaimana teman-teman akan sukses? Tentu sukses itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi usaha. Nah, usahanya apa? Dari sekarang mumpung masih jadi santri, bagaimana memimpin diri sendiri, mengatur waktu yang baik. Kapan saatnya belajar, kapan saatnya main, kapan saatnya membantu orang tua, kapan saatnya membantu kerabat. Ya, baik. Wali ajli dzalika lam yakun fi masdari rizqi rasul minnatan lil kuffar yadhkurunahu biha. Oleh karena itu, di sini jelaslah apa yang didapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari pemberian dari orang-orang kafir. Jadi Rasulullah dalam mencukupi kebutuhannya itu dia bekerja dengan keringatnya, bukan hasil pemberian dari orang lain. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah santai saja karena tidak ada sebuah ketakutan akan kehilangan rezeki dan sebagainya. Bahkan Rasulullah sempat ditawarin 3 hal. Ditawarin tahta, kalau engkau mau kedudukan maka kami akan jadikan engkau sebagai orang yang terpandang dan orang yang didengar di kabilah kami. Rasulullah harta. Rasulullah pun pernah ditawarkan, kalau kau mau harta, udah tinggalkan dakwahmu, saya akan kumpulkan seluruh harta dari pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya sekitar situ, kumpulkan komunikasi ke kamu. Rasulullah menolak. Kalau mau perempuan, saya akan carikan, kata orang kufar Quraisy, wanita yang paling cantik di kabilahnya, wanita yang paling cantik di tanah Arab untuk dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menolaknya. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga ketika dia beranjak dewasa, udah besar, dia punya prinsip yang kuat, prinsip yang teguh. Gitu teman-teman. Jadi menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang handal, menjadi orang yang disukai sama orang lain ya. Itu bukan sesuatu yang instan. Itu adalah proses yang panjang. Menjadi sosok yang mandiri, menjadi sosok yang disegani, menjadi sosok yang mampu menjalani semua rintangan yang ada, itu adalah sebuah proses. Proses yang kalian harus mulai dari sekarang. Dari sekarang. Proses bagaimana kalian suatu saat nanti ingin dihormati sama anak-anak muda. Kalian harus belajar dari sekarang untuk menghormati yang lebih tua. Bagaimana kita akan nanti ketika tua kita mau dihormati sama anak muda, sedangkan ketika kita muda kita enggan menghormati yang lebih tua. Kama tudinu tudan. Sebagaimana kita melakukan sesuatu, maka kita akan sama diperlakukan seperti kita memperlakukan sesuatu tersebut. Kita baik sama orang, kita akan diperlakukan baik sama yang lainnya. Seperti halnya kita
Wal'iyadu billah, semoga tidak ada di antara kalian semua. Kita durhaka sama orang tua, bukan hal yang mustahil. Kita akan didurhakai oleh anak-anak kita. Misal, wal'iyadu billah, semoga tidak ada di antara kalian. Kita senantiasa membentak orang tua. Kita pun bukan hal yang mustahil. Allah akan hadirkan anak-anak yang seperti kita. Anak-anak kita ya. Nah, kalau kita nanti mau jadi yang baik, kita harus tanam yang baik. Harus memulai yang baik. Itu pembahasan kita kali ini. Baik, ada yang tanyakan? Untuk ujian soalnya sampai fi kafalati jaddihi Abdul Muthalib. Qissah Buhairah tidak masuk ke ujian pas. Beberapa soal dari PTS keluar. Kemudian nama mu'alif kita juga keluar. Jangan lupa juga nama Ustadz. Ismul Mudarris fi Darsi Fiqh Sirah itu keluar. Ustadz nggak mau ada yang salah ngejawab ketika ditanya nama Ustadz. Baik, ada yang tanyakan teman-teman semua?